Shalom, salam jumpa kembali dalam acara pesan singkat ini. Puji Tuhan, akhir-akhir ini kalau saya perhatikan, rakyat Indonesia sudah mulai menyadari pentingnya untuk terhindar dari COVID-19. Tetapi trauma akibat COVID-19 yang berkepanjangan ini masih sangat kental terasa. Dampak negatif dari pandemi yang berkepanjangan ini membawa kekhawatiran bagi kita, khususnya juga bagi anak-anak Tuhan. Walaupun kita semua juga tahu bahwa ada dampak positif akibat dari pandemi ini. Sebelum pandemi ini berlangsung, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan juga sudah punya masalah dalam kehidupan kita masing-masing. Pandemi ini mengakibatkan masalah lebih lagi dalam kehidupan kita. Masalah demi masalah yang datang bertubi-tubi bisa saja membuat seseorang menjadi putus asa. Pada pesan singkat kali ini, saya mau mengajak kita semua untuk tetap berharap kepada Tuhan dan tidak putus asa walaupun masalah dalam kehidupan kita datang silih berganti. Kita mau belajar dari Daud. Daud, seseorang raja yang dikasihi oleh Tuhan, sempat mengalami masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupannya. Suatu kali dia merasa sedih dan marah karena Tamar putrinya diperkosa oleh anak sulungnya yaitu Amnon. Lalu Absalom, kakak dari Tamar, membunuh Amnon. Betapa sedih ya seorang ayah melihat anak yang satu membunuh anak yang lain. Belum lagi Absalom melarikan diri. Yoab mengetahui bahwa suatu kali Daud merindukan Absalom. Kemudian dari strategi Yoab, Absalom kembali ke Yerusalem. Tetapi Absalom memang hatinya bengkok. Ketika dia kembali ke Yerusalem, dia sengaja ingin menggulingkan tahta Daud. Absalom ingin menjadi raja atas Israel. Lalu dia memberi pengaruh kepada bangsa Israel sehingga sebagian besar dari bangsa itu sangat setuju atau berada di pihak Absalom untuk menjatuhkan Daud. Daud tidak mau berperang melawan anaknya sehingga Daud pergi dari Yerusalem beserta dengan keluarganya dan pasukan yang setia mengiring Daud. Tetapi tantangan dari Absalom membuat pasukan Daud mau tidak mau harus melawan Absalom. Kemudian Tuhan izinkan Absalom mati dalam peperangan itu. Hal ini membuat Daud lebih sedih lagi. Tetapi karena pertolongan Tuhan, akhirnya Daud dapat kembali ke Yerusalem dan memerintah di Yerusalem. Apa yang membuat Daud ini tetap kuat? Ada satu rahasia yang membuat Daud tetap kuat. Rahasia ini diungkapkan oleh Daud dalam nyanyian pengucapan syukurnya. Kita membaca dari 2 Samuel 22 ayat 31 sampai 32. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Ya, tentu saja jalan Tuhan itu memang sempurna. Artinya petunjuk-petunjuk Tuhan itu sempurna. Tuntunan Tuhan yang menuntun kehidupan kita itu sempurna. Dan tuntunan Tuhan dikatakan oleh Daud sangat sempurna. Kalau dikatakan sempurna artinya sangat baik dan selalu menghasilkan kemenangan. Sabda Tuhan itu murni, artinya Tuhan tidak pernah bermaksud buruk dalam menyampaikan firman-Nya. Dan Daud memang menjadikan Tuhan sebagai perisai. Saudara tahu, perisai itu adalah suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri ketika berperang melawan musuh. Jadi Daud hanya meminta perlindungan Tuhan, perlindungan dalam kehidupannya kepada Tuhan. Daud mengatakan bahwa tidak ada Allah lain selain Tuhan. Dan Tuhan yang dia kenal adalah Allah Israel yang membawa umatnya keluar dari Mesir. Yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Selain itu Daud sekali lagi mengatakan di ayat selanjutnya bahwa Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat
dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Hanya Tuhan yang menjadi tempat di mana Daud mengungsi. Mengungsi itu melarikan diri ke tempat yang aman dari sebuah peperangan. Tuhan yang membuat jalan hidup Daud menjadi rata. Jalan yang rata itu menggambarkan satu kehidupan yang mudah dilalui. Hanya Tuhan saja yang bisa membuka jalan bagi kehidupan Daud, bagi kesulitan yang dialami oleh Daud. Lalu Daud juga merasakan Tuhan membuat kakinya bisa berjejak di bukit, seperti kaki rusa yang berjejak di bukit. Berjejak di bukit artinya berjejak di puncak gunung. Artinya Tuhan yang membuat kaki Daud bisa ada dalam posisi berkemenangan. Jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua yang mungkin saat ini sedang mengalami kesukaran terus-menerus untuk mendapat kebaikan Tuhan, untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu memberikan satu jalan keluar. Karena Tuhan itu menjadi tempat perlindungan kita. Baiklah kita berdoa untuk Tuhan memimpin kehidupan kita. Kita berdoa untuk berlindung di balik kekuatan Tuhan. Artinya ketika kita mengalami kesulitan, mintalah agar Tuhan menjagai kita, menjauhkan kita dari kesulitan itu, menjauhkan kita dari kejatuhan. Mintalah kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan dan memberitahu langkah-langkah apa yang harus kita jalani atau harus kita tempuh untuk kita bisa mendapat kemenangan. Lalu kita berjalan di jalan Tuhan karena Tuhan akan membuka jalan untuk kita bisa melewati masalah demi masalah. Jadi Tuhan dapat menunjukkan segala kebutuhan kita yang dapat kita pakai untuk kita melalui masalah demi masalah. Tuhan adalah perisai dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terus berpegang kepada Tuhan karena kuasa Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya adalah ya dan amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan